Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih Masjidul Rahmah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah masuk di detik-detik terakhir di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Hanya tinggal menghitung hari saja, bulan yang begitu dinantikan, dirindukan, dicintai oleh seluruh umat Islam akan segera meninggalkan kita semua. Pertanyaannya, apakah Allah masih memberikan izin? Allah masih mentakdirkan kita untuk kelak bertemu dengan Ramadan tahun mendatang. Ini yang menjadi kegusaran para salafus saleh ketika sudah sampai di akhir bulan Ramadan. Maka setelah Ramadan berakhir, para ulama salafus saleh selalu selama 6 bulan berturut-turut tidak henti-hentinya bermunajat, berdoa memohon kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kalaupun Allah masih mentakdirkan, mengizinkan kita bertemu dengan Ramadan tahun mendatang, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita bertemu dengan Ramadan tahun mendatang dalam keadaan sehat walafiat. Tahun ini banyak saudara kita, keluarga kita yang Allah takdirkan, Allah izinkan dia bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi jangankan untuk ibadah sholat sunnah tarawih, puasa saja dia tidak mampu karena sakit. Kalaupun Allah izinkan, Allah takdirkan kita di tahun mendatang bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, pertanyaan berikutnya, apakah hidayah dan taufik Allah masih berkenan menghampiri kita? Berapa banyak tahun ini saudara kita yang dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tapi hidayah dan taufik Allah tidak menyentuhnya sehingga menganggap bulan Ramadan biasa-biasa saja. Maka di penghujung Ramadan ini kita hanya bisa bermunajat, berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna ila Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di Ramadan tahun mendatang dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan telah mengajarkan kita banyak hal. Di antara pelajaran yang paling penting yang kita dapat dari bulan Ramadan adalah Ramadan telah mendidik dan membentuk pribadi kita menjadi seorang muslim sejati. Seorang muslim yang memanfaatkan dan memaksimalkan seluruh waktunya, mulai dari bangun tidur sampai dia tidur lagi, dicurahkan seluruh waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Baik dengan ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari kita berpuasa.
Ditambah di waktu kosong kita meluangkan waktu membaca Al-Quran, menyempatkan diri untuk sholat berjamaah di masjid, ditambah dengan sholat sunnahnya. 10 terakhir kita beriktikaf di masjid. Tidak kurang-kurangnya di bulan Ramadan kita begitu gemar, begitu ringan tangan untuk berinfak dan bersedekah. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah seluruh ibadah yang kita kerjakan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, sudah sesuai caranya, sudah benar niatnya? Karena semangat saja dalam beribadah di dalam agama Islam belum cukup, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Butuh panduan ibadah, butuh ilmu yang cukup di dalam kita mengerjakan setiap amaliyah ibadah. Sehingga dikatakan di dalam kitab Matan Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal, beribadah, mengerjakan sebuah amaliyah bi ghairi ilmin, tanpa panduan ilmu yang cukup, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak, tidak diterima. Bahkan seorang imam besar hadis, Imam Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukharinya membuat satu bab khusus di dalam Sahih Bukhari, satu bab khusus yang berjudul Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Ini artinya apa, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah? Ini artinya betapa penting ilmu yang cukup, niat yang benar di dalam memandu seluruh ibadah yang kita kerjakan, agar jangan sampai nanti di akhirat kita begitu bangga dengan seluruh ibadah yang kita kerjakan, berharap ibadah yang kita kerjakan menjadi pemberat timbangan, ternyata hanya menjadi butiran debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam keseharian kita memperhatikan betul, kita melihat dan menemukan berapa banyak orang yang sholat 5 waktunya tidak pernah ditinggal, tapi sholatnya tidak mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Padahal sholat seharusnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Betapa banyak dalam ibadah puasa yang Rasulullah sampaikan, kam min shaimin, dengan redaksi yang lain rubba shaimin, orang yang berpuasa berapa banyak, laisa lahu min syiyamihi illal ju', dia hanya dapat lapar dan haus saja. Betapa banyak orang yang bersedekah pahalanya batal. Al-Quran dengan tegas menyatakan wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu. Artinya ada orang yang sedekahnya pahalanya batal. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran di dalam Ihya Ulumuddin dikatakan rubbatalin lil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran, Quran bukan memberikan syafaat padanya, tapi justru yal'anu, melaknatinya. Betapa banyak di antara kita di 10 akhir kita i'tikaf, berdiam diri. Selesai dari i'tikaf, mulutnya tidak diam, menebarkan fitnah, menggunjing, berkata kasar. Betapa banyak dalam keseharian, dalam ibadah yang kita kerjakan 10 terakhir,
kita berburu Lailatul Qadar tanpa henti-hentinya, sambil terus mengerjakan kesalahan dan dosa yang tidak ada henti-hentinya. Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu semua terjadi tidak lain tidak bukan adalah karena kurangnya panduan ilmu dalam setiap amal yang kita kerjakan. Salahnya niat ketika kita memulai ibadah. Maka ilmu itu ibarat cahaya. Bisa kita mengerjakan ibadah, bisa, tapi tanpa ilmu ibarat kita berjalan di lorong yang gelap. Bisa sampai ke tujuan, tapi akan banyak tersandung. Satu ibadah yang kita kerjakan, yang dipandu dengan ilmu yang cukup dan sesuai, niat yang benar, lebih baik daripada 1000 ibadah yang kita kerjakan dengan cara yang salah, niat yang tidak benar. Pada akhirnya Ramadan mengajarkan kita agar semua ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, untuk terus kita lanjutkan dan istiqomahkan di luar bulan Ramadan. Ramadan hanya latihan. Hasilnya bisa kita lihat di 11 bulan di luar bulan Ramadan. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat ke-16, Quran surah An-Nahl ayat 92, Allah mengingatkan kita semua, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti wanita yang sudah memintal benang dengan kuat, membuat tenunan dan rajutan pintalan benang yang sudah kuat, kemudian pintalan tersebut diurai kembali. Pintalan amaliyah Ramadan yang sudah kita rajut, berakhirnya Ramadan jangan kita urai sia-sia begitu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.